itu tidak berbeda sama sekali dengan apukat Wina, tapi ini adalah dari biji dari apukat peluang. Itu termasuk kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan mengajak Anda untuk mereview tentang apukat peluang dan juga apukat kendil tentang buahnya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Jenis dari apukat sangat beragam. Dari keragaman buah alpukat dibedakan dari segi bentuk buah, warna buah, rasa, dan ada pula yang tidak bisa dibedakan. Nah, kali ini kita akan melihat dari alpukat Wina, peluang, kendil, dan juga muria. Seperti apa sih? Mari kita saksikan. Ini sudah ada yang matang ya, apukat peluang ya. Di sini ada gerombolan. Nah, yang di sini nih. Nih kelihatan ya. Aduh. Nah, ciri khas dari apukat peluang kalau misalnya itu matang itu kocok. Dengeran nggak? Nah, kita kocok kayak gini tuh udah bunyi. Soalnya apa? Di dalam apukat ini ada rongga udara dan juga bijinya itu sudah tidak menempel lagi ke daging buah. Nah, jadinya kocok. Mungkin sedikit kedengaran ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah ciri khas dari apukat peluang yang memang itu kalau matang, kalau dikocok memang itu akan bunyi. Nah, ciri khasnya memang seperti itu. Dan reviewnya kalau apukat peluang ya, memang untuk produksinya itu bagus ya. Saya sarankan juga aligator juga bagus untuk pertumbuhan dan juga produksi dari si buah. Nah, kalian bisa memilih dari jenis ini juga. Nah, seperti itu ya. Nah, ini mungkin bobotnya ya kisaran 900 gram sampai 1 kilo. Nah, kalau yang di sini ini sudah ada, tapi ini kayaknya belum kocok nih. Belum kocok. Jadi kita masih menunggunya lagi. Nah, kalau yang ini itu hanya untuk sampel saja karena sudah matang, kita petik aja. Nah, untuk makan sendiri ya. Nah, ini kalau misalnya kalian tahu harga untuk per kilo peluang, silahkan kontak kami. Yang paling tinggi, yang paling ya kita rekomendasikan untuk kita petik ya. Kalau kalian tertarik sama yang namanya buah apukat peluang yang sudah matang kayak gini ya. Nah, seperti itu ya. Dan juga ada apukat Wina juga di sini. Tapi Wina bukan favorit kita sih. Tapi dari segi semua yang ada di sini untuk kematangan sendiri itu sangat bagus sekali ya. Meskipun kalau kita pernah review tentang apukat Wina itu kalau di sini itu berbintik karena suhu atau temperatur dari apukat tersebut tidak cocok dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau sudah besar ini akan membintik hitam di bagian kulit, tapi bukan berarti bintik hitamnya itu masuk ke dalam dagingnya, melainkan hanya dari dari looksnya saja, dari skinnya saja. Jadi hanya skinnya saja yang berbintik hitam, bukan daging ke dalam gitu. Nah, seperti itu ya kalau reviewnya untuk apukat Wina. Kalau kalian ingin menanam apukat Wina silahkan, tapi kita menganjurkannya di MDPL yang tinggi, bukan MDPL yang rendah, seperti itu. Nah, kalau untuk buah ini adalah buah dari kendil ya. Nah, ini ada yang matang, ini masnya mau juga mau petik ya. Wah, kelihatan. Nah, di situ ada salah satu yang sudah besar ya, sudah mulai matang. Nah, kita petik aja, tapi bentukannya memang kurang bagus sih. Nah, kita lihat di sini. Oke. Nah, ini kan dulu karena memang itu pertumbuhan dari si apukat kendil. Ya, apukat kendil itu ciri khasnya seperti ini. Jadi membulat, tapi ada juga yang melonjong seperti ini tapi tidak seperti buah pir. Nah, kalau yang peluang, kalau peluang kan buah pir ya, seperti buah pir tapi rada memanjang sedikit. Nah, kalau yang kendil itu beda. Ini seperti ini. Jadi bulat. Nah, kalau ini itu menandakan kalau ini sudah siap. Itu dari segi kulitannya itu tidak terlalu mengkilau ya. Jadi kita petik atau tangkainya itu menguning ya. Jadi kalau tangkainya rada menguning dan tidak ada daun sama sekali yang ada di tangkainya, nah itu kita bisa petik. Sebetulnya kalau mau petik lebih awal itu bisa, karena apukat itu tidak harus menunggu kematangan, tapi untuk kualitas yang bagus kita harus menunggu, jadi harus sabar. Nah, seperti ini. Nah, di situ juga ada apukat kendil ya, kita lihat aja. Nah, ini kalau apukat kendil itu kalau dari segi dia masih kecil itu sudah kelihatan kalau ini bulat. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk reviewnya apukat kendil
ya kita saranin untuk melakukan penyemprotan juga, karena memang alpukat kendil itu banyak difavoritkan kan. Jadi difavoritkan dari segi hama dan juga segi manusia maksudnya, karena memang rasanya lebih unggul daripada alpukat-alpukat yang lainnya. Dan katanya, ini baru katanya ya, harganya itu lebih tinggi daripada alpukat-alpukat yang lainnya. Nah, itu hampir menyamai Miki. Nah, kalau Miki itu kan katanya juga daging buahnya itu enak. Nah, ini juga daging buahnya itu seperti Miki, seperti itu. Jadi ada ciri khas dari alpukat peluang sendiri. Kendil ya. Nah, untuk kematangan dari segi alpukat Wina, ini kalau di sini alpukat Wina itu seperti alpukat Muria. Jadi memang dari segi skinnya itu kelihatan ya beda sama, keliru. Nah, ini kalau Wina sendiri itu skinnya itu sama dan kelihatan tidak berbeda dengan yang namanya Muria. Nah, ini sulit untuk dibedakan ya kalau misalnya dari segi buah, tapi dari segi pohon kita bisa membedakannya. Dari segi looksnya seperti buah pir, jadi memang itu untuk skinnya ini seperti ini. Tapi kalau Muria sebenarnya antara yang kena sinar atau yang tidak kena sinar itu sudah berbeda kalau Muria. Tapi kalau Wina itu rada berbeda. Kalau kena sinar sama seperti yang tidak kena sinar. Ya, bedanya seperti itu. Antara mengkilau dan tidak mengkilau. Nah, ini ya, kayak gini untuk alpukat Wina. Kalau alpukat Muria yang ada di sana. Nah, ini adalah contoh dari alpukat Muria. Jadi alpukat Muria sendiri kalau dari segi looksnya itu tidak berbeda sama sekali dengan alpukat Wina. Tapi yang membedakan itu yaitu dari segi skinnya yang kena sinar matahari atau yang tidak kena sinar matahari. Yang kena sinar matahari nanti dia itu akan tidak terlalu mengkilau. Tapi kalau tidak kena sinar matahari itu akan mengkilap seperti ini. Nah, tapi kalau sudah matang itu udah beda lagi. Jadi mengkilapnya itu sudah hilang. Nah, seperti itu. Jadi memang ada ciri khasnya, tapi dari segi looknya kita tidak bisa membedakannya seperti itu ya. Tapi hanya dari segi ini. Nah, ini kan benjol-benjol seperti ini. Nah, ini adalah ciri khas dari alpukat Muria. Jadi kalau kalian ingin membedakan pohonnya, yaitu cuman dari segi batang. Ya, kita bisa melihat, dan juga dari segi pertumbuhannya itu kurang menjulang tinggi kalau misalnya untuk alpukat Muria. Ya, seperti ini. Jadi kayak batangnya itu menjalar limbun. Nah, seperti ini. Ini kan menjalar seperti ini, bukan menaik ke atas. Itu sudah ciri khas dari alpukat Muria, seperti itu ya. Nah, kalau alpukat Muria juga untuk segi looksnya itu memang ada yang seperti ini ya. Terkadang itu bintik-bintik hitam. Nah, seperti ini, seperti alpukat Wina. Tapi tidak banyak ya, tidak seperti alpukat Wina kalau yang ada di sini. Kalau Wina yang ada di sini itu dari segi kebanyakan dari si buah tersebut memang tidak mulus. Jadinya untuk kualitas sendiri itu ya tidak sampai kelas A ya. Jadi hanya kelas berapa, kelas B atau kelas C. Nah, ini kan masih mulus nih. Nah, kalau matangnya sendiri, kalau ini gantelnya atau batangnya di sini itu akan menguning ya. Nah, kita biarin aja. Ini masih bisa tumbuh. Oh ya, untuk perawatan juga untuk kalian yang memang itu menanam alpukat kayak gini, kalau usia dari segi buahnya ini sudah mencapai ke 5 bulan, 5 bulan jalan, 5 bulan itu adalah waktu untuk pengangkraman atau dikatakan untuk dari menunggu kematangan. Nah, kalau menunggu kematangan kita nggak usah kasih yang namanya mash untuk rabu untuk buah. Nah, kalau rabu untuk buah kan untuk perkembangan buahnya. Nah, kalau kita kasih saat usia sudah mencapai 5 sampai ke 6 bulan, 5 sampai ke 6 bulan kita kasih mash, ini bisa jadi crack nanti. Jadi dari segi kulit dari buah ini tuh ya kulitnya itu tidak akan sanggup untuk menopang dari si daging buahnya. Jadi untuk kalian ilmu baru yaitu jangan melakukan pengemesan saat 5 menuju ke 6 bulan atau saat pengangkraman kematangan ya, seperti itu. Dan juga untuk kalian yang memang itu bersedia beli dan tahu harga memang cocok. Nah, ini di sini hampir matang ya. Nah, seperti itu. Sebetulnya alpukat tidak memerlukan untuk kematangan yang terlalu ya. Jadi kita untuk pemasaran sendiri kita memerlukan waktu. Dan juga untuk kalian yang pengen mengetahui atau pengen beli bibit, silahkan datang ke sini. Ini alamat kami yang ada di bawah. Nah,
bibit kami juga punya sendiri, kita produksi sendiri. Kalian bisa melihat dari indukannya ya. Jadi kita menanam indukan di belakang rumah, di depan rumah, kita buat entres di situ, kita sambung sendiri, dan perkembangannya untuk indukannya kalian bisa tahulah untuk indukannya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, untuk Wina sendiri, nah ini juga termasuk indukan. Ya, ini seperti ini, dan yang di sini juga seperti ini banyak. Jadi tidak abal-abal ya. Kita mempunyai bibit dan kita mempunyai lahannya untuk apukat. Ya, seperti itu. Usia semua ini kisaran 4-5 tahun. Nah, seperti itu. Kayak gini ya. Oke, nah sahabat botanikal, untuk ciri khas dari apukat peluang kita sudah menjelaskan, yaitu kocok buahnya. Nah, ini ada apukat peluang 2. Nah, di sini mengkilau, semua ini sudah matang. Kalau yang ini adalah yang tadi kita panen, yaitu jenis dari kendil. Nah, kalau yang ini kita kocok pasti akan bunyi. Kedengeran nggak ya? Nanti kita perjelas ya. Tapi ini kocok, yang ini juga kocok. Nah, ya klutuk gitu ya. Nah, ini adalah ciri khas dari apukat peluang yang sudah matang. Tapi ada tapinya, tidak semua itu kocok ya. Jadi hanya ada beberapa yang tidak kocok. Nah, tadi dari segi itu kita bisa mereview kalau untuk apukat peluang yang sudah ready untuk kita harvest atau kita panen, itu adalah apukat yang besar tapi kocok. Nah, seperti itu tandanya. Tapi kalau yang kecil itu biasanya tidak akan kocok. Sedangkan nanti kita review untuk kematangannya, tapi kita harus menunggu ini matang dulu. Oke, nah, teman-teman sahabat botanikal, nah ini adalah dari biji dari apukat peluang. Itu termasuk kecil karena ini seperti biji apukat biasa ya. Jadi memang tidak terlalu besar. Nah, sedangkan kalau yang di sini itu dagingnya lebih banyak daripada bijinya ya. Jadi bijinya itu tidak terlalu berat. Nah, kita akan timbang, mungkin ini ya antaranya 800 gram atau 900 gram atau 1 kilo, kurang tahu. Lebih baik kita timbang untuk apukat peluang. Nah, ini adalah timbangannya. Timbangannya kita ini 0 ya, udah ke garis 0, kita timbang aja langsung. Kira-kira ya 800 gram ya. 800 gram ini untuk apukat peluang yang kita panen yang tadi ya. Nah, belum sampai 1 kilo ternyata. Nah, terus yang ini apukat kendil. Apukat kendil ini dari segi looknya itu besar ya, bahkan lebih besar daripada ini, tapi tidak memanjang. Nah, tapi dari segi apa ya, bobotnya itu, bobotan berat yang ini, coba kita lihat berapa itu ya kan, 900 gram ya, antaranya 900 gram. Ini padahal tidak tidak sempurna, matang sempurna, karena kalau yang sempurna itu akan membulat. Memang bulat ini tepos ya, ada yang tepos. Nah, karena memang perkembangannya itu tidak baik ya. Nah, seperti itu. Untuk reviewnya, saya sarankan kalian untuk menanam kedua apukat ini ataupun apukat aligator. Ya, kalau kelut sendiri kita belum tahu ya, kalau kelut. Soalnya kita baru menanam juga yang kelut. Kalau yang Miki ya kita bisa katakan Miki itu bukan berarti tahan terhadap hama, melainkan kurang disukai hama daripada apukat-apukat yang lainnya. Bukan berarti tidak terserang hama, itu harus digarisbawahi ya. Karena kalau kita menanam Miki tetap saja kena hama nanti. Nah, seperti itu. Nah, tadi itu adalah pembahasan dari kami. Gimana menurut kalian? Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar teman tahu apa yang kamu tahu. Dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini agar tahu video menarik lainnya tentang botanikal. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.